Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jim Media Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita pada malam hari ini di channel yang keren, Cadas. Dan teman-teman sekalian, semoga sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan pada malam hari ini kita menyajikan dialog yang sangat spektakuler ya, dari dua narasumber yang memang lagi memang pantas untuk digelar debater ya. Pertama ada sang debaters atau Bang Rudy Yohanes. Kemudian dari Muslim ada Kanda Zulkifli M. Abbas. Dua debater ini siapa yang tidak kenal gitu ya. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah benarkah Yesus disalib lalu kemudian bangkit. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, ayo teman-teman dukung channel kedua narasumber ini. Pertama ada dari sahabat Christian dengan nama channel Sang Debaters, kemudian ada Zulkifli M. Abbas ya. Nah teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama kita pada malam hari ini, langsung kita putarkan saja. Saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mulai dari Kanda Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam, salam satu Tuhan dari saya. Terima kasih. Dan dari pihak Kristen ada Sang Debaters atau Bang Rudy Yohanes. Sehat Bang, salam selamat malam Abang. Salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mantap ya, udah mantap. Mantap. Keren. Selamat Memang malam Zulkifli M. Abbas, Tuhan hanya satu. Ya, mantap. Salam satu Tuhan gitu, suka aku. Dan memang Kanda Zul sama Bang Rudy Yohanes ini belum mulai saja antusias sudah sangat luar biasa ya, baik di Jim Media Channel, di Zulkifli M. Abbas. Saya juga tadi intip juga, tapi di Abang belum keluar gitu ya. Mungkin silakan Bang, kalau mau di-relay Bang, sambil saya tunggu sebelum kita mulai. Oh sudah dimulai. Sudah. Ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, selamat menyaksikan, dan mungkin siapa yang akan memulai opening statement. Tapi gini, sebelum mulai saya mau katakan di sini kita tidak pakai timer, langsung saja gitu. Karena saya belum tahu Bang, caranya setel timer itu. Gitu. Jadi biasa sajalah gitu. Kira-kira seperti gitu. Oke. Gitu ya Bang ya. Silakan Zuma duluan. Itu cocok dia punya bahannya. Silakan Zuma. Oke, kalau begitu jadi langsung saya serahkan ke Kanda Zulkifli M. Abbas. Saya turun di backstep aja nih. Siap. Kalau nggak salah tema kita malam hari ini adalah tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus ya. Jadi kalau menurut saya ya, mewakili Islam Bang, pernyataan Al-Quran bahwa orang-orang yang kemudian berselisih tentang penyaliban Yesus yang di mana mereka ragu-ragu tentang pembunuhan, itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Buktinya kaitannya dengan laporan daripada penulis dalam Bible, itu boleh saya katakan kontradiktif dan patut untuk diragukan. Misalnya pada saat penyaliban, menurut Markus 13 ayat 25, di situ diterangkan bahwa
Yesus disalib pada jam 9. Ya, jam 9 ketika Yesus ini disalibkan itu artinya pagi. Sementara menurut Gospel Yohanes di dalam Yohanes 19 ayat 14 itu pada jam 12 Yesus masih belum disalib. Jadi dikatakan bahwa hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Nah, sementara kedua gospel lainnya, Matius dan juga Lukas, itu tidak menuliskan apapun tentang penyaliban. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar kalau memang itu adalah sebuah pemberitaan yang absolut ada, ya, absolut ada dalam arti kata benar-benar terjadi. Tidak adanya perselisihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa Markus mengatakan jam 9, kemudian Yohanes mengatakan jam 12 itu belum dilakukan penyaliban. Nah, kontradiksi penyaliban Yesus itu masih banyak sebenarnya. Bisa dibaca di dalam pernyataan-pernyataan orang yang kita anggap sebagai sebuah sejarawan, orang yang memiliki kepoaian yang menceritakan tentang sejarah-sejarah yang tertulis di dalam gospel itu sendiri. Saya kira begitu sementara Bang Rudi, silakan. Oke, sekarang dari saya apa yang dikutip Zuma, kalau dari sudut pandang Kristen itu tidak mempengaruhi peristiwa penyaliban. Karena peristiwa penyaliban itu ada namanya prosedur penangkapan, persidangan, dan kemudian Yesus diarak. Bukan karena jam peristiwa itu jadi gugur. Baik Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan hal itu dengan baik dan benar. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah dunia pun dikatakan bahwa Yesus itu memang mati tersalib, ya. Dan memang ada satu keunikan. Di seluruh dunia dikatakan bahwa Nabi Isa juga mati tersalib kalau menyangkut kalender, ya. Jadi kalau kita tidak terima contoh di Indonesia ada kalendernya wafat Isa Al-Masih, ya, kenaikan Isa Al-Masih. Artinya di situ kita bisa katakan itu penistaan agama. Karena mereka mengatakan Isa itu mati dan naik dibangkit, dikuburkan dan naik ke surga. Tetapi dari sudut pandang Islam saya tertarik ini, ya. Surah An-Nisa ayat 157 yang apa? Kalian mungkin sudah tahu itu wa qalihim gitu, ya. Awal-awalnya. Dan di situ kan dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, sampai sini dulu. Nah, yang saya tak herankan di sini, kami ini di sini siapa? Apakah orang Romawi, apakah orang Yahudi, ataukah orang Nasrani? Di sini tidak dijelaskan kami itu siapa, ya. Sesudah itu maju ayat ini membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah katanya kan. Membunuh Al-Masih, ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Artinya di sini ada peristiwa penyaliban, ya kawan-kawannya. Artinya penyaliban itu malam hari atau siang hari. Kalau malam hari betul orang tak melihat karena zaman dulu belum ada lampu sorot. Tapi kalau terjadi siang sampai sore hari kan ada peristiwa penghakimannya. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan apakah ada peristiwa penghakiman atau tidak. Andai kata itu dijelaskan, kita akan lihat kebenarannya. Apakah benar dia ditangkap, diadili, dan kemudian dihukum mati. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya mereka yang berselisih sependapat selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, di sini muncul satu lagi pertanyaan. Di sini siapa mereka ini? Kalau dikatakan orang Romawi, sampai detik ini di catatan sejarah Romawi tidak ada perselisihan siapa yang dibunuh. Kalau dikatakan orang Kristen pun tidak ada perselisihan siapa yang dibunuh, ya kan? Yang berprasangka juga tidak ada. Lantas ini menjelaskan kepada siapa? Yang saya curigai ini menjelaskan kepada orang-orang yang ada di tanah Arab. Mereka sudah mendengar kisah-kisah Isa, jadi mereka berselisih paham. Jadi mereka tidak berselisih paham tentang penyaliban Yesus, tetapi tentang penyaliban Isa, ya kan?
Karena kalau kita lihat di sini ayatnya, ayat sebelumnya ya, biar nanti dibilang, wah ini tidak ini ya. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kafirlah keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mencuci hati mereka karena kekafirannya. Di sini saya juga tidak tahu siapa mereka. Karena ayat 154 kalau kita rujuk siapa mereka itu dikatakan di sini, dan kami angkat Gunung Sinai. Gunung Sinai ini saya tidak tahu apakah ada di zamannya Isa yang terangkat itu, ataukah di zamannya Musa, ataukah di zaman Nabi Muhammad. Di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis. Nah, di sini ada perintah memasuki Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem ya. Jadi ini saya heran, ini apakah ini kepada pengikut Isa atau tidak? Itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. 54 ya, 55. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, bla 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 segala macamnya. 56. Dan kami hukum karena kekafiran mereka terhadap Isa. Nah ini, jadi kalau kita sambung ayat 54 ke 56, kita jadi bingung sendiri. Di situ dijelaskan mengangkat Gunung Sinai. Sementara di sini mereka sudah mengenal Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Nah ini adanya. Baru masuk ke 57 itu mengenai perselisihan mereka ini. Masuk ke 58 tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Nah kehadiratnya ini saya tidak tahu di mana. Kalau menurut hadis Nabi Isa masih di langit kedua. Apakah langit itu hadirat Allah SWT ataukah ars itu hadirat Allah SWT ya? Oke, nanti itulah perdiskusian kita yang bisa kalian jadikan dasar untuk kita berdiskusi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Jadi ketika Bang Rudi mengatakan tidak ada perselisihan, ya saya harus katakan bahwa Bang Rudi harus belajar. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19, di situ nyata dikatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang, dan tentang seseorang bernama Yesus. Apa yang mereka perselisihkan? Ya mereka perselisih. 25 ayat 19. Mudah-mudahan saya tidak salah keliru. Yang mereka perselisihkan situ, pertama tentang agama, yang kedua tentang seseorang bernama Yesus, dan inti permasalahan perselisihan itu adalah ada yang mengatakan Yesus itu sudah mati, tapi Paulus mengatakan Yesus itu masih hidup. Ini adalah sinyal kuat sesuai dengan apa yang Bang Rudi tidak pahami tadi. Maksudnya Anda tidak temukan. Kemudian ketika bercerita tentang Al-Quran, ya, Al-Quran itu sudah final bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Tetapi ada prosesi penyaliban. Prosesi penyaliban itu jelas ada. Al-Quran pun menerangkan itu. Kalau misalnya kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa dikatakan wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibnu Maryam, ya, Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, itu jelas maknanya. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Siapa kami? Orang-orang Yahudi. Karena di situ bukan berbicara satu oknum, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang mendatangi gubernur pada saat itu Pilatus, ya, untuk supaya minta. Ya, orang Yahudi minta kepada Pilatus untuk supaya Nabi Isa itu disalibkan. Berarti ketika berbicara kami di situ, itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ayat ini jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Sementara mereka kaum Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan tidak menyebabkan Nabi Isa alaihissalam mati di atas kayu palang, melainkan dinampakkan oleh mereka sesuatu kondisi ada penyaliban. Nah, selanjutnya di ayat itu dikatakan wa innal ladina naktalafa fihi lafi syakkim minhu. Lalu ayatnya walahum bihi min ilmin illa tiba azzan. Nah, ayat ini dikatakan sesungguhnya orang-orang
Orang-orang di sini adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang berselisih tentang itu. Nah, kenapa dikatakan berselisih di ayat ini? Ini sudah sangat jelas. Sampai hari ini tentang Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang konsep Kristen, iman gereja, itu masih berselisih paham dengan orang-orang Yahudi yang memegang teguh tentang ajaran Torah yang biasa disebut dengan kaum Yudaism. Mereka berselisih paham kok. Ketika ditanya, kamu tahu tentang Yesus, kamu tahu kenal tentang penyakit, kami nggak kenal, kami tidak tahu, kami tidak pernah mendengarkan dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang sifatnya umum, yang ada, yang fakta di lapangan, bukan berdasarkan iman seseorang terhadap penyaliban. Kalau mengenai iman, orang Kristen pasti mengaku bahwa penyaliban itu ada. Kemudian di dalam ayat 58 ya, bal rafa'ahu dikatakan ilaih. Jadi Nabi Isa itu dikatakan bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Artinya tidaklah Allah itu tidaklah Allah mengizinkan Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadapannya, dan Allah itu senantiasa maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita tinggalkan dulu kaitannya dengan apa yang tertuang di dalam hadits bahwa dia diangkat ke langit kedua dan seterusnya. Yang pasti di sini adalah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kepada kehadirat Allah. Nah, kandungan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan terjemahannya tadi, itu kata per kata jelas dapat diartikan bahwa masalabuhu sama sekali tidak mendustakan adanya peristiwa penyaliban. Jadi peristiwa penyaliban itu memang ada gitu. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Dia diselamatkan kalau berkaitan dengan tafsir dalam ayat ini. Nah, kembali kepada yang tadi, di dalam Gospel Markus 19 ayat 25, Yohanes 19 ayat 14, itu Yesus hanya disalibkan selama kurang lebih 3 jam. Padahal kalau kita bercerita mengenai kematian di tiang salib, itu sangat jelas nyata membutuhkan waktu yang lama. Yesus yang kemudian nyata disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penjahat, pada saat diturunkan dari tiang salib, kedua penjahat tersebut ya nyata dia telah mengalami kematian. Kakinya sudah dipatahkan berdasarkan dengan pemberitaan kitab Yohanes 19 ayat 32 sampai ayat 33. Sementara Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Hanya kedua penjahat ini. Sehingga indikasi bahwa orang yang disalibkan itu tidak bunuh itu nyata gitu loh. Bagaimana kemudian Pontius Pilatus tidak percaya kalau Yesus sudah wafat seperti yang diterangkan di dalam Markus 15:44 itu jelas sekali. Jadi indikasi kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran adanya penyaliban itu betul. Tetapi kondisi yang diserupakan kemudian adalah orang yang mengalami seakan-akan mati di atas tiang salib. Itu salah satu penafsiran Al-Quran. Dan ini dibenarkan dengan kondisi yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kemudian Markus menceritakan, Yohanes menceritakan, beliau hanya disalibkan selama kurang lebih 3 jam, sementara hukum salib itu harus lama supaya orang itu mati di atas tiang salib. Demikian sementara. Oke, sekarang giliran saya. Zuma mengambil Kisah Para Rasul 25 ya. Saya share screen dulu biar orang semua tahu. Admin tolong di share screen. Nah, kita baca di situ tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama. Ingat soal agama mereka ya. Dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Artinya baik orang yang didatangi Rasul Paulus itu percaya Yesus sudah mati. Tetapi di satu sisi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Yesus sudah hidup naik ke surga. Nah inilah mereka yang tidak percaya kebangkitan Yesus dan naik ke surga. Kalau Yesus mati mereka sepakat. Tidak ada yang berselisih paham. Jadi di dalam Bible manapun dicari tidak akan ada terceritakan bahwa terjadi perselisihan paham tentang kematian Yesus. Nah kemudian saya akan meninjau dari sudut Al-Quran dulu ya. Admin tolong di share screen.
Nah, oke. Saya masuk ke mulai ayat 154. Kalau benar, saya percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab paling sempurna dan dia bisa menjelaskan urutan peristiwa. Maka 154 bercerita, jangan tinggalkan nanti tinggal saya sendiri yang percaya Al-Quran ini adalah kitab suci yang sempurna dan terurut. Karena nanti akan dikatakan orang, oh enggak begitu. Tapi kalau kita bilang sesuatu, dibilangnya, oh ini terurut. Ayat 154 dikatakan, dan kami angkat gunung, buka kurung Sinai di atas mereka. Ini saya sampai sekarang tidak masuk akal saya. Ini siapa yang dimasukkan mereka ini? Apakah yang dimasukkan ini adalah orang-orang yang di ayat 157? Karena ini masih nyambung ya. Di 157 dikatakan, dan kami karena ucapan mereka. Nah ini, apakah zaman Nabi Isa ada diangkat gunung Sinai? Nah, ini yang perlu kita jelaskan dulu agar kita tahu siapa mereka. Andai kata di zaman Nabi Isa ada gunung Sinai diangkat, ya benar bahwa mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang di Gunung Sinai. Itu yang berselisih paham mengenai penyaliban Isa. Karena ini bersambung ya. Dan ini dikatakan Baitul Maqdis, berarti orang-orang di Yerusalem. Apakah Gunung Sinai itu di Baitul Maqdis sehingga diangkat di Gunung Sinai itu di Yerusalem itu? Oke. Sekarang kita masuk ke ayat 156 sebelum 157. Dan kami hukum juga, ada kalimat dan. Artinya masih melanjut dari cerita 154. Firman Tuhan 154. Karena kekafiran mereka terhadap Isa. Ternyata ini untuk orang-orang yang kafir terhadap Isa. Artinya di zaman pengangkatan Gunung Sinai itu, ada orang-orang kafir terhadap Isa. Artinya pengangkatan Gunung Sinai itu berada di zaman Nabi Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, bahwa kan ada dibilang di surah Maryam atau Anisa bahwa itu bukan seorang penzina, mungkin itu tuduhannya. Baru masuk ke ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Apa ucapan mereka ini? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Nah, di dalam catatan sejarah dunia, Yahudi bukanlah pembunuh Isa Al-Masih. Nasrani juga bukan pembunuh Yesus. Kristen juga bukan pembunuh Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Nah, siapa yang dimaksud sini? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Artinya benar ayat ini kalau saya bilang benar. Karena dia merujuk kepada orang yang di Yerusalem. Bahwa benar orang di Yerusalem tidak pernah membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus, kalau bicara tentang Yesus ya, kalau yang membunuh Yesus itu orang Romawi yang menyalibkan, bukan orang di Yerusalem. Dan tidak pula menyalibkannya. Betul, mereka tidak menyalibkan. Tetapi yang mereka bunuh, ini baru agak saya bingung di sini. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Artinya orang-orang itu pun tidak pernah membunuh orang yang diserupakan dengan Isa. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Loh, yang membunuh perintahnya itu dalam catatan sejarah dunia adalah tentara Romawi. Bukan orang-orang di Baitul Maqdis atau pendiam tanah Baitul Maqdis. Bukan orang-orang di zaman Gunung Sur itu diangkat, Gunung Sinai diangkat. Bukan. Tetapi yang mereka dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selama dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka bunuh. Betul. Kan sudah saya jelaskan bahwa orang di Yerusalem tidak pernah membunuh. Karena tadi Zuma mengatakan Nabi Isa itu Yesus ya. Tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah. Melainkan mengikuti prasangka belaka. Mereka juga tidak yakin telah membunuhnya. Betul. Mereka tidak pernah menyalibkan Yesus. Ya kan? Bahkan yang diserupakan pun tidak pernah. Di dalam catatan sejarah dunia. Sekarang saya balik ke Bible dulu ya. Saya tidak menyinggung Al-Quran dan ajaran Islam. Di dalam Bible jelas dikatakan di sini. Sebentar ya. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Matius 27 saya buka dulu. Saya share screen lagi ya. Matius 27. Matius 27. Sebentar ya. Ini Matius 27. Sebentar.
Matius 27. Nah, sekarang menurut pandangan Kristen ya, di Matius 27 ayat 16. Di sini jelas dikatakan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Kalau saya mengatakan ini jahanam, yang bernama Yesus Barabas. Ternyata ada juga Yesus lain, namanya Yesus Barabas, si jahanam, kejahatan yang ternama, yang terkenal artinya nomor 1 lah gitu. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi ada 2 Yesus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Paulus sedang di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan, ini lewat ya. Tetapi oleh hasutan imam kepala tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab berkata kepada, siapa di antara kedua orang yang kamu hendak aku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Jadi Yesus yang tidak disalib itu namanya Yesus Barabas, si jahanam yang terkenal pada zamannya. Sedangkan Yesus yang dinamakan Kristus itu disalib. Mengenai kematiannya tidak satu ayat pun terjadi pertentangan. Tetapi mengenai kebangkitannya dan naik ke sorga itu terjadi pertentangan. Pertentangan antara orang yang di Galilea yang menyaksikan dengan orang-orang yang di luar daripada Galilea yang tidak pernah menyaksikan. Itu wajar, karena mereka tidak menyaksikan. Itulah kisah para rasul 25 tadi. Jadi, menurut pandangan Kristen, adakah ada Yesus yang tidak disalib? Ada. Namanya Yesus Barabas. Dia tidak disalib dan digantikan oleh Yesus Kristus yang diserupakan. Namanya sama. Yang diserupakan dari Barabas adalah namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini ditetapkan menjadi seorang penjahat. Sedangkan penjahat dilepaskan, tidak disalib. Sedangkan Yesus Kristus ditetapkan menjadi seorang penjahat. Itulah kalau dalam arti orang Kristen diserupakan, yaitu kejahatannya diserupakan. Maka disaliblah Yesus Kristus ini. Terjadi peristiwa pengadilan. Nah, sekarang saya balik lagi ke Al-Quran. Di Al-Quran saya sudah cari, tidak ada dijelaskan terjadi peristiwa pengadilan terhadap Nabi Isa. Tidak ada. Betul apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang di Yerusalem tidak pernah membunuh Nabi Isa. Memang nggak pernah. Dicari pun dalam catatan sejarah dunia. Tidak pernah orang Yahudi menyalibkan orang yang bernama Nabi Isa. Nggak ada itu. Oke itu, silakan. Baik, jadi ketika Bang Rudi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak menyalibkan, lalu kemudian Al-Quran yang menjadi pijakan. Al-Quran itu memang datang bukan untuk menceritakan tentang kronologis kejadian. Al-Quran hanya datang membantah iman orang Kristen yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, dibunuh, lalu kemudian bangkit. Itu aja. Intinya di situ. Al-Quran bukan kitab sejarah yang menceritakan tentang seseorang secara biografi, tidak. Tetapi Al-Quran adalah sebuah kitab hukum yang kemudian mengajarkan, meluruskan segala sesuatunya yang menyimpang dari ajaran para nabi terdahulu. Nah, kalau Bang Rudi mengatakan tidak disalib, itu sebenarnya sudah memberikan jawaban terhadap Al-Quran. Bahwa memang Nabi Isa tidak disalib. Dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. Penyaliban itu ada. Dan penyaliban itu adalah instruksi dari orang-orang Yahudi. Malah kalau kita melihat secara signifikan terhadap dalil-dalil, itu jelas iblis yang memasuki, yang merasuki. Kemudian mereka orang-orang ini melakukan rapat untuk kemudian mengatur siasat penangkapan terhadap Nabi Isa atau Yesus. Itu terjadi memang. Ada kenyataan itu yang tidak bisa dipungkiri. Namun ketika bercerita tentang perselisihan ini, Al-Quran itu tidak bisa diragukan karena memang orang Yahudi, orang Kristen itu sampai hari ini masih menceritakan yang mana yang benar. Yesus disalibkan atau tidak disalibkan. Bahkan bercerita tentang Yesus pun masih berselisih paham antara orang Yudaism dan orang Kristen. Padahal sumber daripada cerita itu konon ceritanya bertutuk tumpuh terhadap tanah Yudea, tanah Israel.
Berarti kejadiannya di sana. Tetapi tidak ada kesepakatan paham, tidak ada kesepakatan ideologi yang menyatakan bahwa itu memang betul adanya. Sehingga Al-Quran itu bisa dilawan dilawan kebenarannya antara Yahudi dan juga Nasrani atau Kristen terhadap Al-Quran. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang keraguan-raguan itu sudah terjawab seperti kisah para rasul tadi. Kisah para rasul 25 ayat 19. Apapun ceritanya kemudian bahwa itu menceritakan tentang orang yang menyaksikan dan tidak menyaksikan. Paulus juga tidak menyaksikan kejadian itu, tetapi dia mengatakan Paulus itu bangkit, Yesus itu bangkit. Padahal nyata-nyata di dalam ceritanya kemudian murid-murid yang lain pun di dalam kitab Markus itu melari pada saat Yesus ditangkap. Berarti mereka tidak menyaksikan siapa yang kemudian disalib itu. Siapa betul-betul yang disalib itu. Belum lagi kalau kita bercerita tentang kitab gospel itu sendiri yang menceritakan Yesus bisa berubah wujud, bisa berubah wajah dan seterusnya. Ini indikasinya sangat jelas sekali. Apalagi kalau kita kembali kepada tulisan Lukas. Ya, kalau kita bercerita tentang tulisan Lukas tentang adanya oknum yang mengaku dirinya disalibkan kemudian bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, itu ternyata tidak ditemukan. Contoh misalnya dalam Lukas 24 ayat 44 dan seterusnya. Ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab para nabi. Nah, sampai hari ini siapapun dari debater Kristen itu tidak bisa membuktikan bukti itu. Ada loh tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Mana dalilnya? Ada loh di kitab Taurat bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana dalilnya? Di kitab berapa, ayat berapa itu tertuang. Dari sini saja dasar-dasar pijakan tentang rumusan penyaliban Yesus itu sudah gugur sebenarnya. Ada tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Mazmur, di Taurat. Mana? Tidak ada, nggak ada yang bisa menemukannya. Berarti dari situ poin pertama sudah gugur. Kedua, kalau benar penyaliban itu ada dalam arti kata yang disalib ini betul-betul adalah sesuatu yang merupakan hal yang besar dan diajarkan oleh Nabi, maka sudah pasti detik-detik kebangkitan dia akan ditunggu oleh orang-orang setanah Yudea, setanah Yerusalem. Karena pengajarannya kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 56 untuk murid-murid ini menyebar ke seluruh bangsa dari suku Israel, mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah yang Yesus ajarkan. Berarti tentang Yesus itu sudah menyebar kemana-mana. Apalagi tentang penyalibannya. Nah, artinya bahwa setanah Yerusalem akan menunggu detik-detik kebangkitan sosok Tuhan yang mati bangkit pada hari ketiga. Tapi faktanya jangan sejarah. Kita cari dalam kitab gospel, kita tidak menemukan adanya kejadian itu. Di mana Yusuf, di mana Nikodemus, di mana Maria, di mana Lukas, Markus, Paulus dan siapa-siapa yang menjadi idaman orang Kristen yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari penyaliban itu tidak ada. Nah, ini yang menjadi indikasi kuat sehingga apapun yang kemudian dituangkan di dalam Al-Quran tentang hal yang saya katakan tadi, bahwa Al-Quran datang bukan menceritakan tentang kronologis, tetapi menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh teman Kristen bahwa Yesus itu disalib, Yesus itu adalah orang yang merupakan Nabiullah, utusan Allah, yang kemudian disalib oleh orang-orang yang ada pada saat itu dibantah oleh Al-Quran. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan. Nah, seperti itu, Bang Rudi. Terima kasih. Oke, sekarang giliran saya berbicara ya. Ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi yang melengkapi. Faktanya Al-Quran adalah kisah sejarah. Karena di dalam Al-Quran ada tertulis sejarah-sejarah tetapi tidak lengkap, harus kita akui. Apa buktinya? Bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana peristiwa Musa, Nuh, dan sebagainya. Bahkan sekarang Ibrahim, Yudas, Yusuf, bahkan sampai ke tanah Mesir. Dan sekarang kita bicara Nabi Isa, juga ada. Kalau kita lihat surah Maryam, di sana dijelaskan bagaimana mulai dari si Maryam
kesakitan di bawah pohon kurma, kan itu sejarah. Dicatat sampai Isa dia kembali kepada kaumnya, ayat 29, 30 di mana Isa di buayan berbicara, dan kita lihat dulu kembali ke Anisa tidak ada itu sejarah. Namun sejarah yang tidak lengkap. Di Al-Qur'an tidak ada tertulis apakah Nabi Isa itu pernah dihakimi, diadili, itu tidak ada tertulis. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu benar, bahwa ada perselisihan, kita nggak bisa mengatakan demikian. Karena tidak ada penghakiman. Sebab di penghakiman itulah manusia bisa melihat apakah ini Isa, apakah yang diserupakan. Dan demikian. Dan ayat yang saya buka tadi, tolong diperhatikan baik-baik. Bahwa pada zaman Nabi Isa itu diangkat Gunung Sinai. Di mana itu terjadi kita pun nggak tahu. Dan orang yang berselisih itu ya di dalam pengangkatan Gunung Sinai itu. Apakah itu terjadi zaman Musa? Kita tidak tahu. Nah, kalau mengenai si Zulkifli mengatakan bahwa Yesus mengatakan sebar ke sana kemari. Ketika Yesus memerintahkan itu, Yesus kan belum mati. Sehingga tidak ada perselisihan. Tetapi ketika Yesus sudah wafat, disalibkan, ada peristiwa penyalipannya. Tidak ada di dalam Bible orang berselisih tentang peristiwa penyalipan Yesus. Tidak ada. Bahkan kematiannya pun tidak berselisih, sudah kita lihat. Yang berselisih ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga. Karena mereka tidak menyaksikan langsung. Maka orang itu bertanya-tanya, apa bisa orang yang sudah mati bangkit dan naik ke sorga? Tetapi orang di Galilea tidak ada berdebat. Bahkan Yahudi sampai sekarang tidak menerima Yesus. Tetapi mereka tidak pernah menyangkal bahwa ada peristiwa penyalipan. Dan mereka tidak pernah menyangkal bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Tidak ada menyangkal itu. Di buku manapun dicari tidak ada. Ya, itu peristiwa yang betul-betul terjadi. Sekarang saya mau buka dulu ini. Saya buka dulu. Ini yang saya maksud kekeliruan atau saya yang salah, saya tidak tahu. Tolong nanti kamu uraikan ini ya mengenai ini sebentar ya. 19. Surah Maryam ayat 16. Ini adalah kisah sejarah tetapi yang enggak lengkap. Mungkin nanti hanya saya saja yang dikatakan itu lengkap ya. Surah Maryam ayat 16. Tolong di share screen ya udah. Dan ceritakanlah buka kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab, buka kurung Al-Quran. Artinya, kisah Maryam ini ada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Injil. Artinya, bahwa Maryam hidup 610 tahun sampai 633 tahun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Disitulah Al-Quran ada. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk bercerita tentang Maryam di dalam Al-Quran. Sebelum itu apakah Al-Quran sudah ada? Enggak ada. Allah SWT mengatakan menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan terakhir Al-Quran. Jadi kalau dikatakan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab buka kurung Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Baitul Maqdis, Yerusalem itu ke timurnya Yerusalem. Itu terjadi ketika peristiwa Nabi Muhammad menjadi Nabi. Al-Quran kan hanya itu yang ada. Maka benar An-Nisa 157 itu berkata bahwa orang-orang yang hidup di 610 sampai 633 betul berselisih paham. Karena mereka tidak menyaksikan Yesus yang di Yerusalem. Tetapi menyaksikan Yesus yang di dalam Al-Quran. Itu bedanya. Andai kata Allah berfirman, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Injil, so pasti tidak ada perdebatan, tidak ada kerancuan. Tetapi ini diperintahkan menceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Tentu berbeda dengan kisah Maria. Atau anggap aja Maryam yang ada di Injil. Beda. Karena Al-Quran turun 610 sampai 633. Itulah sebabnya orang yang hidup di 610 dan 633 itu hidupnya di dataran Arab. Bukan di Yerusalem itu.
Sehingga orang-orang yang di Arab yang berselisih, saya percaya. Karena Gunung Sinai bukan di Yerusalem. Saya percaya. Itulah hubungan An-Nisa 154, 56, 57, 55, 154, 55, 56, 57 dengan Maryam 19. Surah 19 ayat 16. Ya. Dan dijelaskan di sini juga ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, maka mulailah Nabi Muhammad bercerita tentang hal itu. Kalian nantinya. Ayo kita bukakannya. Bentar, mengasingkan diri ya. Tunggu. Ini. Ayat 22. Jadi benar apa yang kita ceritakan ini terdapat di ayat 22. Jadi surah 19 ayat 16 menceritakan kisah surah 19 ayat 22. Maka dia Maryam mengandung lalu ia mengasingkan diri. Sebentar ya kawan-kawan, ini bising. Ya, kita lanjutkan. Baru dikatakan di sini, maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, inilah yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad. Maka mulai dari ayat 22, 23, 24 sampai seterusnya, itulah yang diceritakan dari Al-Qur'an. Cerita itu apakah terdapat di Injil? Tidak. Tidak terdapat itu. Jadi bahwa kisah Maryam itu ada di Al-Quran. Kalau Maryam ada di Al-Quran, tentu anaknya pun Nabi Isa ada di Al-Quran. Tidak terdapat di Injil. Semoga dipahami. Maka benarlah bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kenapa? Cerita itu tidak putus sampai Nabi Isa dewasa. Tidak ada itu. Terputus dia. Bahkan ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kau mengangkat surah berapa saya lupa ya, Tuhan, ibumu dan kamu dan Allah adalah Tuhan. Selain aku, kata Tuhan kan. Saya pernah tanya kepada saudara muslim, di mana itu ceritakan? Mereka bilang di langit kedua. Karena kalau itu diceritakan di zaman Nabi Isa, memang keliru kawan. Memang tidak ada yang menuhankan Nabi Isa, enggak ada. Menuhankan Maryam, enggak ada yang menuhankan Maryam. Menuhankan Nabi Isa ya ada, Maryam tidak ada. Jadi betul Al-Quran mengatakan di surah Maryam ayat 16 bahwa kisah itu hanya terdapat di Al-Quran. Sementara Nabi Isa itu tidak terdapat di Injil. Kalau Nabi Isa terdapat di Injil, maka Maryam pun harus terdapat di Injil. Tidak mungkin Maryam berpisah dengan Isa di dua kitab yang berbeda. Nggak mungkin. Kisah Maryam di Al-Quran, kisah Nabi Isa di Injil. Tidak mungkin karena ini anak beranak. Lanjut ceritanya. Dan tidak mungkin Injil datang belakangan. Tidak mungkin. Injil itu lebih dahulu ada, baru Al-Quran. Tetapi faktanya Al-Quran mengatakan Al-Quran lebih dulu datang, baru Injil. Kan demikian. Kalau urutannya. Tidak mungkin Isa lebih dulu lahir, baru Maryam. Tidak mungkin. Maryam dulu lebih dahulu lahir, baru Isa lahir, baru terjadi perjalanannya. Oke, silakan. Baik, Bang Rudi. Jadi gini, Bang Rudi entah kemana-mana bahasannya ya. Saya rasa kajian-kajian seperti itu nanti di sesi yang lain. Karena membahas tentang Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan modal terjemah, ya cocokologi terhadap ayat per ayat. Karena Al-Quran itu seperti yang saya bahasakan tadi, dia tidak seperti gospel bahwa dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya itu adalah cerita terus. Karena kenapa? Gospel itu disusun oleh orang yang sejatinya sebagai penyelidik kejadian. Kalau Al-Quran itu wahyu, kitab yang diwahyukan berdasarkan kejadian, berdasarkan keadaan pada masa itu. Jadi tidak bisa Bang Rudi menyambungkan ayat 154, 153, 156, 157 harus berkesesuaian dengan cerita, kisah, tidak. Karena yang diceritakan di dalam ayat 154 itu bercerita tentang masa lampau, bukan, tidak ada kaitannya dengan penyaliban gitu loh.
Ya, itu satu hal. Jadi bingung nantinya kalau misalnya Bang Rudi berdasarkan terjemahan ingin membahas ini. Kita fokus saja terhadap penyaliban. Al-Quran mengatakan penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus itu tidak ada. Gospel mengatakan ada. Fokus aja di situ. Kalau penjabaran yang lain-lain selain daripada itu nanti kita bahas. Nah, kembali kepada apa yang menjadi dasar pijakan teman-teman Kristen dalam beriman. Itu senantiasa apapun yang terjadi di perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama katanya. Karena itulah kemudian penyaliban pun terkadang teriakan Yesus itu diambil dari Mazmur 22, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah nubuatan tentang penyaliban katanya. Oke. Nah, sekarang ketika diceritakan oleh Lukas, Yesus menceritakan tentang dirinya, menceritakan perihal akan terjadi apa yang akan terjadi terhadap dirinya di dalam Lukas 24 itu sebagaimana yang tertulis katanya di dalam Mazmur, di dalam Taurat tentang dirinya, seorang Mesias akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, ini titik kebenarannya yang harus dicari. Benarkah ada tertulis? Kalau benar ada tertulis, berarti yang salah itu orang-orang Yahudi. Karena tidak mengimani apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur dan kitab Taurat yang telah menceritakan tentang ajaran Kristen. Bahwa Mesias datang, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yahudi yang salah. Karena sudah tertulis di kitab mereka, tapi mereka tidak imani. Nah, pertanyaannya sekarang, senetral mungkin. Apakah memang ada gitu loh? Sesuai dengan cerita Lukas. Apakah memang ada konsep iman Kristen Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh untuk menebus dosa manusia, bangkit pada hari ketiga? Apa itu memang ada? Sesuai dengan pernyataan Lukas yang menobatkan Yesus, di mana Yesuslah yang menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ada yang tertulis tentang dia gitu loh. Kalau ada, itu di mana? Di Mazmur mana? Di Taurat mana tertulis? Yesus akan disalib, mati, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di Taurat mana tertulis itu? Kalau itu ada, berarti kita tidak perlu membahas Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah dinyatakan gagal dia. Karena ternyata dua kitab ini membuktikan adanya penyaliban itu. Al-Quran boleh menjadi diragukan kemudian ketika ternyata ada di dalam Torah, ada di dalam Mazmur, ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang menceritakan tentang sosok Rasul, utusan Tuhan bernama Yesus yang akan disalib bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Gitu loh. Sehingga Al-Quran ini sebagai kitab yang paling bungsu tidak perlu dibahas. Seperti dia udah total itu bisa diragukan kebenarannya. Tetapi ketika tidak ada itu tertuang, lalu kemudian antara kronologis yang terjadi, sumber kejadian, tempat kejadian, melahirkan dua keyakinan besar antara mengimani Yesus dan tidak mengimani Yesus, itu sudah menjawab Al-Quran. Bahwa mereka berselisih paham tentang itu. Nah, dikuatkan oleh Kisah Para Rasul 25 ayat 19 itu tadi, Bang. Karena itulah saya katakan, coba Bang Rudi tunjukkan di mana di Torah, di mana di Mazmur tertulis itu. Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Mengenai Al-Quran itu tanggung jawab saya untuk menjelaskan di sesi berikutnya. Tapi mengenai penyaliban dan kebangkitan, inilah yang menjadi pokok materi kita pada malam hari ini. Gugurnya Kristen, itu terbuktinya Yesus itu disalib. Gugurnya Islam ketika Yesus terbukti disalib. Gugurnya Kristen ketika terbukti tidak disalib. Nah, untuk membuktikan itu, kisi-kisinya jelas. Tertulis di dalam Lukas 24. Ada dinyatakan di dalam Mazmur dan Torah. Coba Bang Rudi tunjukkan itu, silakan. Oke, saya lanjutkan. Ya. Kalau kamu katakan gugurnya Kristen, kalau Yesus tidak disalib. Kan demikian. Fakta sejarah mengatakan Yesus disalib. Tidak ada yang menentang hal itu. Maka Al-Quran mengatakan mereka saling bertentangan. Mereka ini siapa? Gak ada yang bertentangan. Kalau dibilang Romawi tak bertentangan, Yahudi tidak bertentangan. Kalau dibilang mengenai mana nubuatan, apakah memang harus dinubuatkan seperti itu? Yesus sudah menceritakan nubuatan itu seperti Yunus. Apakah Yunus bukan perjanjian lama? Perjanjian lama Yunus 3 hari di dalam perut bumi, 3 hari dalam perut ikan. Itu kalau dari dalam Bible. Kalau dikatakan Yesus tidak disalib di dalam Bible, ada. Si Jahanam namanya. Jahanam atau orang terjahat pada masa itu yang terkenal jahatnya. Itulah Yesus Barabas.
Memang tidak disalib. Maka kejahatannya diserupakanlah kejahatannya dengan Yesus Kristus. Yesus di Kristus disalib bukan karena dia penjahat, tetapi karena diserupakan kejahatannya dengan Yesus Barabas. Maka dia disalib. Yang tidak tersalib Yesus Barabas. Itu dari pandangan Bible. Sekarang saya tidak melompat-lompat dan tidak mengapa. Oke, saya balikkan dulu, kita kembali kepada surah yang tadi sebentar ya. An-Nisa 157. Kita balik dulu ke situ. An-Nisa 4 ya, surah 4 ayat 157. Mungkin nanti satu hari hanya saya yang percaya Al-Quran ini kitab suri paling lengkap, paling sempurna. 154 dulu ya. 154. Di sini tidak ada pemenggalan cerita loh, tidak ada pemenggalan firman. Jadi ini murni berlanjut dan berlanjut. 154. Tunggu ya. Sebentar. 54 ini. Orang-orang Al-53 dulu lagi. Biar ini sudah lewat 154 lah dulu. Dan kami angkat gunung Sinai. 153 menjelaskan itu tentang Musa. Jadi ini kehidupan di zaman Musa loh. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. 54. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka. Artinya ini kan masih merujuk cerita zaman Nabi Musa. Dan terus, maka kami hukum mereka. Masih mereka yang tadi. Di mana? Dan kami hukum juga. Karena kekafiran mereka. Masih yang tadi. Ya. Yang lain dulu. Dan kami hukum juga. Karena ucapan mereka. Masih yang tadi. Jadi ini Isa yang mana? Isa yang hidup di zaman Musa atau apa saya tidak tahu. Nah. Sekarang, kenapa saya harus balik kepada surat 19? Ini sangat penting. Karena ini untuk membuktikan sebenarnya Maryam ini kapan adanya. Dan sebenarnya Nabi Isa ini lahirnya kapan. Jangan kita nanti salah tafsir. Kita kira Nabi Isa ini adalah Yesus yang disalib, ternyata bukan itu. Maka ayat 16 mengatakan, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Apa yang mau diceritakan? Yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Kita kais-kais, kita buka-buka, kita bongkar-bongkar, cari-cari ayat Al-Quran. Yang terdapat mengenai kisah pengungsiannya itu di surah Maryam 22. Jadi inilah ceritanya. Nabi Muhammad menceritakan ini kepada orang. Maka dia Maryam mengandung lalu mengasingkan diri. Terus kemudian rasa sakit. Ini kan ceritanya. Ya, artinya kisah Maryam itu terdapat di dalam Al-Quran. Artinya kisah Nabi Isa itu terdapat juga di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kisah Maryam terdapat di dalam Al-Quran, kisah Isa terdapat di Injil. Gak mungkin. Gak mungkin mundur. Mamanya lahir 610, anaknya lahir tahun 1. Gak mungkin itu, gak mungkin. Ibunya lahir ceritanya 610, maka anaknya 610 ke atas juga. Gak mungkin mundur. Maka diceritakanlah dari Al-Quran. Inilah ceritanya semua. Ya. Nah, maka Maryam menunjuk kepada anaknya itu. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini? Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan aku kitab Injil. Dan ia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di sini jelas, kalau dibilang orang berselisih paham mengenai penyaliban Nabi Isa, ya betul. Itu mereka di dalam An-Nisa 157 itu merujuk kepada orang-orang di zaman Nabi Musa. Bukan orang-orang di Yerusalem tahun 1 abad 1, bukan. Lihat saja urutan cerita firman itu. Tidak ada putus, tapi terus dia menceritakan mereka. Tidak ada diputus. Tetap dikatakan dan orang-orang kafir itu merujuk kepada mereka yang tadi. Memang mereka berselisih, wajar. Karena mereka hidup jauh sebelum Yesus itu disalib. Ketika gunung Sinai diangkat, wajar berselisih mereka. Sama berarti yang kaum katakan nubuatan. Ya mereka berselisih nubuatan, mungkin iya.
Karena mereka hidup di zaman Musa, tidak hidup di zaman Nabi Muhammad atau di zaman sebelum Nabi Muhammad atau Isa itu sendiri. Jadi kedua surah ini, surah An-Nisa dan surah Maryam menjelaskan dengan baik. Sekarang kita kembali ke Bible. Bible dengan jelas mengatakan, iya ada seorang Yesus yang tidak disalib. Namanya si Jahanam, Yesus Barabas. Apakah dia salib? Tidak, dia tidak disalib. Digantikan. Siapa penggantinya? Yesus Kristus. Diserupakan kejahatannya sehingga dia disalib. Yesus Kristus ini diserupakan kejahatannya, bukan wajahnya, bukan orangnya. Diserupakan. Nah, kalau di Al-Quran dikatakan juga kebetulan sama, diserupakan, apakah wajahnya, apakah kejahatannya, kita tidak tahu. Kita buka lagi surah 157 itu biar kita lebih jelas. Kita lihat apa yang diserupakan. Saya juga ingin tahu ini ya. Bentar. Ayat An-Nisa 157. Apanya yang diserupakan? Kalau Alkitab jelas dikatakan kejahatannya yang diserupakan. Yesus Kristus disalib bukan karena dia jahat, tetapi kejahatannya diserupakan dengan si Jahanam itu, Yesus Barabas. Nah ini 157. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka kemudian tidak boleh menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Apakah ini wajahnya? Apakah ini kejahatannya? Atau sifatnya? Kalau itu merujuk kepada wajah, Al-Quran tidak berani menjelaskan di mana wajah itu dirubah. Karena Yesus ketika ditangkap, Zulkifli mengatakan Nabi Isa Yesus ya. Karena Nabi Isa itu ditangkap ketika selesai perjamuan malam. Ditangkap di situ. Nah, kapan itu diserupakan? Apakah setelah ditangkap atau sebelum ditangkap? Kalau setelah ditangkap, bagaimana berubah? Tidak mungkin karena itu yang diseret terus ke pengadilan. Kalau sebelum, artinya Yudas salah cium. Siapa? Dihitungnya. Kan murid-murid ada 11, jadinya tambah Yesus 12. Andai kata diserupakan, artinya Yesus sudah pergi. Sudah terangkat kepada Allah SWT, kan dibilang, diangkat. Dan didudukkan di hadiratnya. Hadirat itu langsung di pangkuan Tuhan loh, di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, kapan itu terjadi penukaran itu diserupakan? Setelah itu, setelah ditangkap, apakah disalib malam itu juga? Al-Quran tidak menjelaskan. Ada peristiwa persidangan lagi berikutnya. Ketika di persidangan, apakah ibunya tidak melihat? Alkitab mengatakan di persidangan ibunya mengikuti terus. Sampai ketika mau disalib. Disitulah kemudian murid-murid lari semua. Tetapi ingat, Paulus menyaksikan itu, bukan tidak menyaksikan. Baca saja mulai dari Kisah Para Rasul terus. Paulus adalah mengejar-ngejar orang itu. Kita ada di sana katanya. Ya. Jadi kawan-kawan, Zuma, kalau dibilang peristiwa penukaran ini diserupakannya apanya kita nggak tahu. Oke, wajar. Kapan itu terjadi harus bisa kamu jelaskan. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Saya pikir semoga kamu sanggup. Silakan. Baik. Jadi kembali lagi ya Bang Rudi, saya katakan bahwa kita sedang berbicara mengenai penyaliban. Nah, satu hal yang ingin saya katakan kepada Bang Rudi. Ketika Abang ini bercerita tentang An-Nisa, saya tadi sudah katakan bahwa ayat daripada surah An-Nisa itu menceritakan tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan penyaliban Yesus gitu loh. Di dalam surah An-Nisa ayat 150 berapa tadi diambil terjemahannya 153 sampai 54, 55, 56 itu sama sekali tidak bercerita tentang itu. Jadi ketika orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah, lalu kemudian mereka berkata, sesungguhnya Musa telah membawa alwah. Apa alwah itu? 10 perjanjian dari Allah. Sekarang coba Tuhan datangkan alwah kepada kami agar kami percaya kepada Tuhan. Makanya ayat ini kemudian turun diwahyukan. Ketika orang-orang Yahudi itu pada masa itu bertanya kepada Rasulullah. Ayat ini diwahyukan kemudian.
Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 91 itu dikatakan wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam. Itu Anissa. Yang saya maksud dalam surah Al-An'am. Ya, Al-An'am ayat 150 ayat 91. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Nah, ini yang ceritakan kemudian ketika mereka orang-orang Yahudi ini bertanya. Makanya diwahyukan ayat ini, ayat 153 sampai 156 ini. Dan ada kaitannya dengan penyaliban, gitu loh. Nah, kalaupun Al-Qur'an, Bang Rudi ingin supaya Al-Quran itu menceritakan sedetail mungkin. Tadi saya sudah mengatakan Al-Quran ditugaskan hanya untuk meluruskan akidah bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Udah selesai. Maka karena itulah saya mengatakan kalau ternyata kitab terdahulu memang sudah menubuatkan Nabi Isa yang adalah Yesus itu disalibkan berdasarkan kitab-kitab sebelum kitabnya orang Kristen, maka coba Bang Rudi tunjukkan nubuatan itu. Kalau kemudian lari kepada kisah Yunus, di situ juga Anda akan terpatahkan. Kenapa? Karena ketika orang angkatan jahat itu minta tanda-tanda kepada Yesus, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda, cukuplah tanda Yunus itu sebagai pembuktian. Yunus hidup di dalam perut ikan. Yesus di dalam konsep iman Kristen itu mati, lalu kemudian bangkit. Itu pertama. Kedua, ketika Bang Rudi mengatakan yang diserupakan itu adalah kejahatan daripada Barnabas, ya, Yesus Barabas, itu lari lagi dari konsep Kristen, rumusan-rumusan gereja Anda pijak lagi berarti. Karena Yesus itu mati untuk menebus dosa warisan, bukan menebus daripada kejahatan Yesus Barabas. Itu dua. Ketiga, kalau betul bahwa Yesus Barabas yang adalah penjahat nasionalis ini dibebaskan, setelahnya mana? Yesus Barabas kemana? Sementara dia adalah musuh bebuyutan kekaisaran Romawi. Kemana Yesus Barabas ini pergi? Setelah Yesus mewakili dia. Dia kemana? Sementara dia adalah penjahat. Dia yang dicari-cari oleh orang Romawi. Sementara ketika orang-orang Yahudi mengajukan Yesus, Pilatus, Herodes itu mengatakan orang ini saya tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus Kristus. Bahkan istri dari Pilatus pun membisikkan kepada suaminya, jangan kamu hakimi, jangan. Orang ini datang dalam mimpiku, orang ini menyiksaku di dalam mimpi. Dia ini adalah orang benar. Jangan kamu salibkan, jangan kamu apa-apai. Itu perintah istrinya Pilatus kepada Pilatus itu sendiri. Herodes juga tidak menemukan kesalahan itu kepada Yesus. Nah, ini cerita yang perlu kita Bang Rudi luruskan gitu loh. 3 poin ini. Mana ceritanya tentang pernyataan Yesus? Aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, sesuai yang tertulis di Torah, di Mazmur. Ada tertulis. Nah, kalau kita meneliti lebih jauh, iblis lebih akurat pernyataannya. Ketika iblis mencoba Yesus, apa kata Yesus? Apa kata iblis? Wahai Yesus, jika kamu betul adalah anak Allah, maka buang dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis. Nah, iblis pun mengatakan itu. Karena ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Ada tertulis, agar kakimu tidak terlantu kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Setelah diselidiki, ada tertulis menurut iblis itu apakah betul ada atau tidak. Ternyata iblis lebih jujur. Betul-betul tertulis. Di mana tertulisnya? Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Di situ jelas tertulis Allah akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terlantu kepada batu. Itu nyata. Ada tertulis. Iblis tidak bohong. Nah, sekarang Yesus ada tertulis. Aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Oh, di Mazmur, di Zabur, apa di Mazmur, di Torah. Bab berapa? Ayat berapa? Tidak pernah ditemukan itu. Tapi saya berharap malam ini, ya, Bang Rudi itu bisa menemukan. Ada loh Zulkifli, di dalam Mazmur tertulis tentang nubuatan Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini loh dalilnya. Ada loh di dalam Torah, bab sekian, ya, di Kejadian, di Imamat ayat sekian tertulis Yesus akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini loh ayatnya. Sudah selesai.
berarti apa yang tertuang di Al-Quran oleh Anda ragukan. Tapi selama itu tidak ada, satu, iblis lebih jujur mengatakan ada tertulis daripada Yesus. Silakan Bang. Oke. Kalau mengenai nubuatan kelahiran dan kematian Yesus itu di Yesaya banyak ya. Cari aja kata kunci Immanuel. Kematiannya di Yesaya 53. Baca aja ayat 1 sampai 53 ayat 1 sampai 12. Kita lanjut dulu ya. Ini. Di sini dijelaskan bagaimana dia mati ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh kesengsaraan yang bisa menderita kesakitan, masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit dan segala macamnya. Baca saja sih, nanti ada semua. Nah, mengenai hari ketiga itu sudah dijelaskan. Yesus sendiri mengatakan itu di Matius 12 ayat 39 ya. Sebentar ya. Matius 12 ayat 40, 39 40. Matius ya 12 ya 39 sampai 40. Nah ini katakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, sama seperti Zuma menuntut satu tanda. Tetapi kata mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dia sudah mengatakan itu tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ingat, tadi Zuma mengatakan itu akan bertentangan dengan iman Kristen. Tidak bertentangan bahwa ketika Yesus disalib, ditombak, manusia melihat Yesus sudah mati dan dia menyerahkan nyawanya. Maka kita kembali ke Yohanes 10 ayat 17, 18, 16, 17, 18. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Begitu Yesus dikubur, dia menerimanya nyawanya kembali, dia hidup. Sama seperti Yunus. Ketika dibuang dari atas kapal, dimakan ikan, orang di atas kapal mengira Yunus sudah mati. Dan itu fakta, kalau orang sudah di perut ikan mati. Demikian Yesus, kalau sudah ditombak, mati dan dikuburkan artinya mati. Tetapi faktanya di dalam kubur Yesus bangun, bangkit. Yesus tidak mati. Demikian Yunus di dalam perut ikan. Apakah dia mati? Tidak, dia malah berdoa. Waktu perjalanan ke Niniwe itu. Ya. Kalau dari sudut orang luar kubur katakan Yesus mati, ya mati. Orang di atas kapal pun mengatakan Yunus mati. Bagaimana mereka tahu Yunus tidak mati? Ketika Yunus sudah dimuntahkan ikan, dia bercerita kepada orang banyak. Ternyata dia tidak mati. Tetapi Yesus sebelum kejadian itu sudah mengatakan, angkatan ini minta bukti sama aku, sama dengan dirimu meminta bukti. Yesus mengatakan 3 hari, pas. Seperti Yunus dalam perut ikan. Jadi sudah terjawab. Artinya Yesus betul disalibkan. Oke? Kemudian, kita kembali kepada Al-Quran itu. Kita harus mengerti urutan bahasa ya. Dan ini saya pikir begitu gampangnya membaca ini. Da'ah, mulai dari 153. Betul. Orang-orang ahli kitab meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan semua kitab dari langit kepada mereka. Artinya nih orang-orang di zaman Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Jadi di sini Allah menceritakan sejarah dulu turunnya hukum Taurat atau kitab Taurat. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah melihat mereka nyata, namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Apakah ayat itu putus? Sampai di situ. Kita baca 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka. Artinya masih bercerita kepada ayat sebelumnya. Ya kan? Untuk menguatkan perjanjian mereka dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis. Ini ketika orang Yahudi atau Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan Yerusalem itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan budak kepada mereka, jangan kau melanggar peraturan mengenai Sabat. Masih tetap tentang itu dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Apakah ini selesai ayat ini sampai di sini? Kita lihat ayat berikutnya. Maka kami hukum mereka, masih mengenai ayat tadi. Karena mereka melanggar perjanjian itu. Perjanjian apa? Hari Sabat. Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Atau alasan yang benar. Dan karena
buka kurung alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil mereka yang beriman. Ya, koma artinya belum berakhir. Lanjut ke 1656. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka. Mereka itu siapa? Itu orang-orang yang diceritakan pada zaman Musa itu, yang diangkat gunung Sinai. Diangkat gunung itu, ada peristiwa mungkin di dunia ini, gunung Sinai berpindah dari Yerusalem menjadi ke tanah Arab. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Terhadap Isa, dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Ya, baru masuk ke 57. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, masih tetap bersambung ayat ini. Oke, dan kita lihat ayat 156 dikatakan di sini karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Apa tuduhan itu? Nah, kita cari di surah Maryam. Tuduhan itu jelas mulai ayat 22 ini. Tuduhan itu apa? 22. Sebentar ya. Mari aku punya. Ini ayat 22. Belum, tunggu dia kembali. Bentar ya. Ini dia kembali kepada kaumnya. Ini. Dan kemudian dia Maryam, itu ayat 27. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguhnya engkau telah membuat sesuatu yang sangat mungkar. Inilah yang dimaksudkan di surah An-Nisa 156. Nah, kemudian saya bukan mengkaitkan ayat, tetapi itu logika berpikir secara urutan. Ya, ayat 16 diceritakan, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab suci Al-Quran. Jadi faktanya bahwa di dalam kitab suci Al-Quran itu ada kisah Maryam. Di dalam Injil tidak terdapat satupun kisah Maryam. Apa buktinya? Nah, ini dikuatkan ayat 30. Ya kan? 30. Bentar ya, 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari sini jelas tidak ada cerita di Injil Nabi Isa itu mengenai kisah Maryam. Jadi jelaslah bahwa betul penyalipan Nabi Isa dipertentangkan orang-orang di tanah Arab. Karena kehidupan Maryam itu 610 sampai 633 diceritakan dari Al-Quran. Al-Quran ada kan 610. Paham maksud saya ya? Diceritakanlah itu. Tidak ada kisah Maryam terdapat di Injil. Carikan saya satu ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Kisah Maryam itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Maka kisah Maryam terdapat di dalam Al-Quran. Maka anaknya Maryam adalah Nabi Isa. Tidak mungkin kisah Maryam di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Isa di dalam Injil. Mundur, tidak mungkin. Nah, dia harus berbarengan ini. Karena ada diceritakan malaikat datang. Ya, kita baca lagi sedikit lagi ya, sedikit lagi nih. Surah Maryam itu kita baca ayat 22 sebentar ya. Ini ayat 21. 20 ini. Ayat 19. Dan dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi benar kisah Maryam tidak akan mungkin terdapat di dalam Injil. Karena Injil belum datang. Ketika Jibril bertemu dengan Maryam, Injil belum turun. Lanjut. Baru Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak punya padahal tidak pernah ada orang laki-laki untuk menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Betul. Al-Quran itu betul. Nanti saya saja yang percaya lagi Al-Quran itu kitab suci paling betul. Benar, Al-Quran itu mengatakan bahwa Maryam itu adanya terdapat kisahnya hanya di dalam Al-Quran. Di dalam Injil nggak ada. Paham ya? Karena Injil belum diturunkan. Kapan Injil diturunkan? Nah ini masuk ayat 30. Nah, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Jadi Injil itu ada setelah Nabi Isa lahir.
Sekarang mana yang mau kita ikuti? Perkataan Tuhan di dalam Al-Quran atau perkataan manusia seperti Zuma yang mengatakan ada di dalam Injil? Nggak ada. Al-Quran mengatakan tidak ada kisah Maryam dalam Injil. Nggak ada. Karena Isa belum lahir. Begitu Isa lahir, Injil itu baru ada. Maka saya bilang kalau merujuk kepada urutan peristiwa ini, maka An-Nisa 154, 157 bisa dibenarkan. Memang bukan Isa yang disalibkan. Mereka mencari yang cinta siapa-siapa. Jadi Injil itu kawan ada setelah Al-Quran. Silakan. Baik. Oh ya, Bang Rudi. Jadi apa saya bilang ya? Ini kita berbicara mengenai penyaliban, kebangkitan ya. Bang Rudi kemana-mana. Kalau Al-Quran, seperti yang saya terangkan tadi, asbabul nuzulnya menceritakan tentang bagaimana orang Yahudi soal jawab tentang Rasulullah. Nah, kalau di Al-Quran ada cerita tentang Maryam, ada cerita tentang Nabi Isa, itu wajar. Karena dia datang belakangan. Sederhananya gini, Allah punya saham. Allah kemudian Tuhan mengirim kemudian sosok orang yang bisa membangun sebuah perusahaan. Perusahaan itu dibangun kemudian dengan modal dan lain sebagainya. Maka yang proses pertama itu adalah pembelian lahan dulu, legalitas tanah yang dibeli, kemudian rencana-rencana berikutnya, dan itu dipimpin oleh satu oknum, direktur utama. Direktur utamanya hanya punya tugas selama 5 tahun. Apakah tuntas daripada pekerjaan itu selama 5 tahun? Tidak. Masanya sudah selesai, muncul lagi di root yang kedua. Di root yang kedua, apakah masih beli lahan? Tidak. Melanjutkan proses itu tadi. Di root yang kedua, apakah selesai tuntas pekerjaannya sementara masa kerjanya cuma 5 tahun? Tentu tidak. Maka direkrut lagi pembawa misi yang selanjutnya. Menuntaskan misi yang seharusnya. Seperti itulah proses kenabian itu. Allah mengutus para rasul, membawa misi kenabian, membawa misi kerasulan, mengajarkan keselamatan, memperlihatkan jalan menuju kepada Allah. Makanya Yesus ketika kepada Bani Israel dikatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu pernyataan Yesus pada orang yang sesamanya, kecuali mereka melalui aku. Itu maksudnya, Bang. Jadi ketika Al-Quran datang kemudian menjelaskan, menerangkan, ya mengkritisi, itu wajar. Yang salah kalau gospel mengkritisi Al-Quran. Yang salah kalau abang ini yang mengkritisi Quran. Salah itu. Karena panduan Anda adalah kitab orang yang hidup lebih dulu daripada kitab yang datang belakangan. Apalagi kan modal Bang Rudi hanya terjemahan saja. Sementara mengkaji Quran itu ya itu tadi. Sengaja saya meng-up cara saya belajar Quran di channel saya, supaya orang-orang itu tahu ternyata belajar Quran itu tidak sesederhana itu. Oke, itu kita tinggalkan. Nah sekarang, ketika Bang Rudi menceritakan tentang ada di Yesaya, ada di Ulangan, ada di ini, ada di Mazmur dan seterusnya. Mana bukti itu? Itu harus akurat. Seakurat pemberitaan iblis ketika mencobai Yesus. Coba. Di dalam kitab Anda, Matius 4 ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Kalau ada tertulis, harus tertulis. Mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis. Nah, setelah diselidiki, ternyata di Mazmur ayat 12 memang ada seperti itu. Di ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya, diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis di sini tidak berbohong. Iblis mengatakan sesuatu yang benar. Betul-betul ada tertulis di Mazmur, kitab yang 1900 tahun kurang lebih lah jaraknya. Iblis katakan ada tertulis di kitab yang sudah ribuan tahun sebelum kamu, Yesus. Iblis katakan itu. Dan ternyata orang belakangan yang pintar mencari titik daripada kebenaran, itu ditemukan dalil ini.
ketika dalam Matius 4 dikatakan ada tertulis, ternyata betul di Mazmur 91 ada tertulis. Nah, bandingkan dengan penyaliban. Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di Torah, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Bang Rudi tidak bisa menunjukkan. Berarti iblis lebih akurat pemberitaannya daripada Yesus. Nah, lalu kemudian Anda menutupi kelemahan itu dengan mengotak-atik terjemahan Al-Quran. Saya katakan, ini tidak nyambung. Karena yang kita bicarakan adalah penyaliban dan kebangkitan. Al-Quran finish dia. Dia katakan tidak disalib, tapi diselamatkan. Selesai. Ada pencerita tentang Maryam, tentang ini, itu adalah penjabaran tentang konsep yang Tuhan telah firmankan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang tadi saya ceritakan secara analogi sederhana. Allah pemilik saham mengirim dirut, habis itu mengirim lagi dirut untuk kemudian mengajarkan. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti direktur utama inilah yang mengcairkan semua, yang mencairkan semua, yang menyampaikan semua aturan main daripada pemilik saham. Gitu loh Bang Rudi. Jadi saya sarankan kita jangan buang waktu. Kita bahas tentang ini karena ini adalah menentukan iman kita. Benarkah Yesus itu disalib atau benarkah Yesus itu tidak disalib? Itu adalah penentu benar tidaknya Islam atau Kristen. Berdasarkan materi ini. Kalau kaitannya dengan kajian ayat-ayat suci Al-Quran, tunggu, kita akan kaji. Jangan materi Yesus. Materi yang lain. Supaya kita lebih jelas, detail, bagaimana kemudian disiplin ilmu yang menceritakan tentang Al-Quran itu seperti apa. Supaya bisa sampai kepada ilmunya. Bukan hanya, oh di sini dikatakan Maryam 22 ayat 19, Marani. Oh enggak seperti itu, orang belajar Quran itu enggak seperti itu. Karena itulah kemudian dengan hormat saya minta, sebagaimana iblis mengatakan ada tertulis, Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tolong, saya minta melalui tangan Bang Rudi, tunjukkan dalil itu di mana tertulisnya. Silakan. Oke, sekarang giliran saya. Bahwa si Zuma tidak bisa memaksakan demikian. Saya sudah buka nubuatan Yesus sudah mengatakan, kamu meminta pertanda. Yesus mengatakan tertulis di kitab Yunus, selesai. Dan sudah dibuktikan 3 hari Yunus di dalam perut ikan, 3 hari Yesus di dalam perut bumi. Dan nubuatan itu benar, tidak ada yang salah lagi di situ. Kan itu nubuatannya ya, pada hari yang ketiga. Sebentar ya. Itu semua sudah dipenuhi. Dan Yesus mengatakan kamu minta tanda, sama seperti Zuma. Sama seperti Yunus ya. Ini dia. Matius 12:19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya dia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Ini masuk ke Yesaya 53 tadi. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya, ini nubuatan yang mau kamu ambil ya. Dan Yesus sudah mengatakan seperti Yunus. Sudah dijawab Yesus, bukan saya menjawab Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan itu tidak benar. Dan ketidakbenaran itu juga tidak ada berhubungan dengan wah kalau tidak tertulis di perjanjian lama tidak bisa dikatakan benar. Hati-hati kawan. Banyak nubuatan-nubuatan nanti yang tidak ada masuk ke dalam kitabmu. Ya. Sekarang kita berbicara tentang Al-Quran. Kamu mengatakan bahwa saya tidak bisa berbicara begitu, begini, begono. Ya, silakan. Tetapi ayat-ayat ini sudah menjelaskan kepada kita semua. Admin tolong di-share screen. Di An-Nisa 157 tadi didalilkan sebuah dalil, tetapi pembuktiannya enggak ada. Apa buktinya Nabi Isa tidak disalib? Tak ada buktinya. Coba kita lihat ya. Kecuali di dalam sini dikatakan bahwa Nabi Isa itu misalnya didalilkan dan dibuktikan, contoh dimasukkan ke pengadilan dan waktu ditangkap ternyata wajah orangnya itu diganti kapan segala macam. Tunggu sebentar. Bentar ya. 157. Nah ini. Dalilnya seperti ini, ya kan? Dan mereka digantikan. Dan 158
tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bagaimana mendalilkan urutan 157 ke 158 ini? Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Bagaimana membuktikan Isa tidak disalib? Sampai sini saya belum menemukan. Mana buktinya Nabi Isa tidak disalib? Ini hanya perkataan, bahwa Nabi Isa tidak disalib, tetapi diserupakan, tetapi bukan pembuktian. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kalau Yesus sudah ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Ada persidangan. Dia ditangkap, dibawa ke persidangan, digiring. Ada orang yang mengangkat pikul salibnya, artinya banyak saksi. Nah sekarang bagaimana mendalilkan ini? Saya percaya sampai berakhir diskusi kita, kamu tidak bisa mendalilkan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kamu hanya akan mengatakan bahwa Alkitab mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Titik. Itu bukan dalil. Pembuktian itu dalil. Tetapi bukan pembuktian. Pembuktian Nabi Isa tidak disalib dan diserupakan. Itu sulit kawan. Tidak bisa. Kalau dalil ini semua dalil ini. Bahwa Nabi Isa tidak disalib, tetapi yang disalib itu yang diserupakan. Itu dalil. Pembuktiannya mana? Saya belum temukan. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa. Hadirat. Coba buka kamus bahasa KBBI. Hadirat itu artinya hadapan. Artinya diangkat ke ars. Sementara hadis mengatakan di langit kedua. Hadirat yang mulia dipakai dalam sastra lama untuk orang-orang yang dimuliakan. Bisa juga. Tetapi dalilnya apa? Dalil ini yang hanya dalil, pembuktian tidak ada. Maka saya bilang, bagaimana prosedur penangkapan Isa sampai penyaliban? Tidak bisa. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Titik. Itu kan dalil. Mana buktinya Nabi Isa tidak disalib? Ketika ditangkap, lantas digantikan, diserupakan. Kan ini ayat selanjutnya. Maka logika kita akan berpikir, kapan diganti, kapan diserupakan, kapan Nabi Isa diangkat. Kamu pun tidak bisa menjelaskan apakah sebelum ditangkap ataukah sesudah ditangkap, ayatnya mana. Kalau kita bicara ayat, di sini letak lemahnya. Pembuktiannya nggak bisa. Nggak ada di sini apanya ayatnya. Itu semua hanya asumsi, pikiran. Kalau setelah ini kamu mampu menjelaskan, tolong jelaskan kepada kami semua. Bagaimana peristiwa penggantian itu yang diserupakan. Dan bagaimana peristiwa pengangkatan Nabi Isa. Jangan kamu bilang ini bukan kitab sejarah. Ini hanya kritik terhadap Kristen. Al-Quran tidak mengenal Kristen. Karena tidak satu ayat pun dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran datang untuk mengkritik Kristen. Tidak, tetapi membenarkan kitab sebelumnya. Tidak ada dibilang mengkritisi atau mengkritik. Itu hanya karangan-karangan pendebat-pendebat Muslim untuk membenarkan, untuk mencari pembuktian. Dalil tidak bisa, dalilnya banyak, pembuktian tidak ada. Nah, sekarang kenapa saya kembali kepada surah Maryam? Karena surah Maryam inilah bercerita asal muasal Nabi Isa itu dari mana. Dan di surah Maryam inilah diceritakan asal muasalnya atau bagaimana kisahnya Maryam itu mengandung. Dan ada perintah di ayat 16, ini tidak satu orang pun bisa menghapus ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah Maryam, sudah barang tentu juga menyangkut kisah Nabi Isa. Oh, apa buktinya? Ayat 30. Ya. Bahwa di ayat 30 dijelaskan Nabi Isa sudah mendapat yang namanya ini. Dan Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Dan ia menjadikan aku seorang nabi. Semoga kalian paham apa yang kumaksudkan ini. Kalau melihat kisah Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Tetapi kisah Maryam, kalau melihat kisah Maryam hanya tertulis di dalam Al-Quran. Allah mengatakan itu tidak terdapat di Injil. Andai kata terdapat di Injil, tentu Allah akan berkata, hai Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam yang ada di Injil. Ternyata tidak ada di Injil, yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa kisah itu? Bahwa Maryam memiliki seorang anak, namanya Nabi Isa.
Dan Nabi Isa ini tidak mati disalib. Ya sah-sah saja. Itu menyangkut Nabi Isa, bukan Yesus. Kalau kau mengatakan Yesus tidak disalib, bagi kami juga sah. Loh kok bisa begitu sang debater? Iya. Ada namanya Yesus Barabas. Kalau dikatakan, oh ya saya teringat tadi bahwa Yesus datang menebus dosa manusia, bukan menebus kejahatan Barabas. Memang tidak menebus kejahatan Barabas. Kamu sudah mengatakan Pilatus cuci tangan, istrinya menelepon, tidak ditemukan kejahatan pada orang itu. Tetapi dia disalib. Hukum salib ini karena dia jahat, karena pemberontak, perampok, penjahat ternama. Maka itulah yang diserupakan kepada Yesus Kristus. Kejahatan Yesus Barabas diserupakanlah itu kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus bisa disalib. Andai kata itu tidak diserupakan dengan Barabas, dia tidak bisa disalib. Pilatus sudah mengatakan aku tidak menemukan kejahatan. Tetapi mereka menginginkan Yesus disalib seperti Barabas. Kan dipilih dua. Apakah Barabas yang kulepaskan dia seorang penjahat yang pantas untuk disalib? Atau Yesus Kristus yang tidak terdapat kejahatannya? Jadi kalau dibilang, wah kalau gitu Yesus menebus dosa Barabas dong. Tidak, seluruh umat manusia. Tetapi Yesus diserupakan kejahatannya dengan Barabas sehingga dia bisa disalib. Ya, sehingga yang tidak disalib adalah Yesus Barabas. Tetapi kalau kita merujuk An-Nisa 157, mereka itu siapa? Saya bilang, kamu tidak menjawab dari tadi, harusnya kamu jelaskan. Apakah Nasrani, apakah Kristen? Nasrani. Kristen tidak pernah berselisih paham tentang penyaliban Yesus. Nasrani sekalipun yang sesat, contoh saksi Jehovah, tetap mengatakan Yesus mati disalib. Kalau dikatakan mereka itu Romawi, Romawi pun tidak pernah bertentangan tentang siapa yang disalib. Kalau dikatakan itu adalah orang-orang di Golgata, mereka pun tidak pernah bertentangan tentang Yesus bahwa dia disalib dan mati dan dikuburkan. Tak ada yang bertentangan. Ketika kamu mengambil kisah para rasul 25, itu bukan terjadi di tempat peristiwa penyaliban, tidak. Jelas dikatakan di sana waktu Rasul Paulus kan pergi menginjil. Jadi tolong dipahami hal-hal seperti itu. Saya tidak melebarkan masalah mengenai Al-Quran tadi, tetapi itu penting karena memang itu dasarnya kita berbicara. Mengapa sampai demikian? Ternyata Isa yang dimaksud itu hidup di zamannya Nabi Musa. Ternyata Maryam yang dimaksud itu hidup di zamannya Al-Quran. Tidak ada kisah Maryam di luar Al-Quran, tidak ada. Maka diceritakanlah kisah Maryam dan sampai sehingga memiliki anak yang namanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan aku diberi Injil. Tidak bisa dibalikkan lagi. Dibolak-balik seolah-olah Injil lebih dahulu baru Al-Quran. Tidak bisa. Karena kisah Maryam tidak ada di Injil. Yang adanya di Al-Quran. Maka di Al-Quran diceritakan Maryam mengandung, didatangi malaikat Jibril dan melahirkan. Artinya di Injil yang dibawa Nabi Isa itu jelas tidak tertulis kisah itu. Kenapa? Karena memang Injil itu ada setelah Al-Quran. Kalau sebelum Al-Quran maka Allah SWT akan mengatakan ceritakanlah kisah Maryam yang ada di Injil. Itu baru tepat. Paham urutan peristiwa ya? Oke, itu aja yang saya sampaikan. Waktu kita udah 1,5 jam loh. Bagaimana Risto? Mau dilanjut atau gimana? Tergantung. Kalau kira-kira kita 1,5 jam aja tidak apa-apa. Ya, 1,5 jam aja ya. Zuma gimana Zuma? Iya, saya mintanya sih menjelaskan tentang penyaliban Yesus itu, Bang Ruth. Karena kalau kita bercerita tentang enggak, maksudnya waktunya ini gimana? Kita sudah bisa lah karena sudah 1,5 jam. Mungkin kita nanti bisa diskusi lain waktu. Enggak usah cari kesimpulan, biarkan aja orang-orang yang menyimpulkan. Bagaimana, setuju? Ya, boleh, Bang. Cuman saja saya ingin mengatakan bahwa Sanhedrin juga ya, Sanhedrin ini mengatakan Yesus itu dirajam. Kemudian Kristen mengatakan disalib. Nah, Islam datang kemudian mengambil jalan tengah bahwa Yesus itu tidak dirajam, tidak disalib, tetapi diselamatkan. Itu aja sih sementara. Siap, oke. Sama, saya juga gitu aja sementara.
Oke Aristo, silakan tutup acara kita, silakan. Oke. Tidak ada closing ini dari keduanya? Gak usah. Orang kita udah panjang kali berbicara. Dan saya senang malam ini tertib ya. Ini kayak gini maunya diskusi tertib, slow. Menjaga emosi, santai. Terima kasih ya Zuma ya. Sama-sama Bang. Ya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ayo Aristo tutup. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa ya pemaparan dari kedua narasumber dan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini kami kembalikan kepada para teman-teman. Tentunya ini juga memberi kontribusi yang sangat baik, baik itu kepada sahabat-sahabat Kristiani, begitu juga kepada sahabat-sahabat Muslim. Dan perlu saya mengajak teman-teman, mari kita berdiskusi. Inilah contoh ya, contoh yang baik bahwa berdiskusi itu yang baik. Mari kita sampaikan, sampaikan keimanan kita dengan cara-cara baik dan santun. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa narasumber yang hadir di sini ini mereka berbicara atas nama pribadi mereka. Jika kemudian mereka salah dalam berucap, jangan salahkan agama mereka, tapi salahkan mereka salahkan diri mereka. Kira-kira sampai di situ dulu teman-teman sekalian. Saya terima kasih kepada Bang Rudi Yohanes, terima kasih juga kepada Bang Zulkifli Abbas, sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga bisa lagi kita punya waktu berdiskusi seperti ini. Oke, akhir kata saya ucapkan. Sampai jumpa. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab. Sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.